Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafal wujud bi Muhammadil Mahmud wastafahu fakana khaira mab'usin wa khaira maulud. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad, salatan taghfiru bihal dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihal su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'd. Al-mukarramun, yang saya hormati dan yang saya muliakan para habaib, wabil khusus Al-Habib Abu Bakar Al-Habib Muhammad Abnail Walid Al-Jubri, dan juga Al-Habib Ghazi bin Abdurrahman Al-Idrus, Al-Habib Muhammad bin Abdul Qadir Al-Habsi juga hadir, Al-Habib Fuad bin Ali Al-Habsi, dan semua para habaib. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berikan sehat panjang umur, dan juga para alimil ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, terkhusus kepada Sahibul Bait Bapak Nasir, yang InsyaAllah mudah-mudahan senantiasa beliau mendapatkan curahan rahmat dan barokah, khususnya untuk beliau dan umumnya untuk kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Saudara hadirin sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dilahirkan sudah dikabar-kabarkan oleh Allah kepada seluruh nabi para rasul. Di antaranya kepada Nabi Daud, Allah mengatakan, "Ya Daud, sayati Nabiyun min ba'dika ismuhu Ahmad." Akan datang seorang nabi setelahmu yang bernama Ahmad. Kemudian kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, Allah mengatakan, "Ya Isa, amin bi Muhammadin wa mur man adrakahu min ummatika ayyuminu bih." Wahai Isa, berimanlah kepada Nabi Muhammad dan perintahkan kepada umatmu, siapa saja yang memasuki menzamani daripada zaman Nabi Muhammad, maka agar mengikuti dan beriman. Kemudian Nabi kita lahir, Allah tidak berhenti memuliakan. Bahkan Allah kepada malaikat Jibril mengatakan, "Ya Jibril, mur malikan ayyag ligo babal niran wakul liridwan ayyab tahababal jinan." Wahai Jibril, perintahkan kepada malaikat Malik untuk menutup semua pintu-pintu neraka, dan perintahkan kepada malaikat Ridwan untuk membuka seluruh daripada pintu surga. Ini tidak lain memuliakan Allah, mengagungkan atas kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulama mengatakan, di saat diperingati Maulid Nabi, di saat sedang dibuka daripada pintu-pintu surga dan sedang ditutup daripada pintu-pintu api, daripada pintu neraka. Dan insyaallah kita termasuk orang-orang yang dicatat di pintu surga. Kelak kita meninggal disambut di pintu surga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sekarang Nabi sudah tidak ada. Ada orang yang berpendapat sudah pengagungan, pemuliaan cukup, Nabi jadikan sebagai Nabi saja. Salah besar, saudara hadirin sekalian. Karena di dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan, yaitu hurmatun Nabi sallallahu alaihi wasallam mayyitan kahurmatihi hayya, memuliakan, mengagungkan Nabi Muhammad di saat sudah wafatnya, di saat sudah meninggalnya, itu sama dengan sewaktu mengagungkan Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad di saat Nabi Muhammad masih ada. Bahkan kalimat ini diteruskan, wa kalamuhul ma'sur ba'da mautihi misalu kalamihil masmu' min lafzih. Dan mendengar hadis yang banyak diriwayatkan tersebut maksur, mendengar hadis daripada hadisnya Rasulullah itu sama mendengar langsung dari lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan dan keagungannya sama dengan kita mendengarkan langsung daripada lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Makanya kembali ulama menegaskan betapa mulianya orang-orang yang hadir di majlis ilmu, orang-orang yang hadir bercampur dengan para ulama, betapa mulia dan betapa agungnya, karena dia mendengar Al-Quran, dia mendengar daripada Nabi Muhammad, langsung dia mendengarkan. Saudara hadirin sekalian, makanya sudah tepat, makanya benar, walaupun banyak yang meralatnya, walaupun banyak yang mendoibkannya, bahkan mengatakan itu hadis palsu, ini adalah kebenaran. Saudara hadirin sekalian, yaitu hadis yang berbunyi huduru majlisi alimin afdalu min salati alfi rakaatin. Hadir di majlis ilmu itu lebih afdal daripada salat 1000 rakaat. Ini saudara hadirin sekalian benar-benar suatu kemudahan, suatu keunggulan buat kita sebagai umatnya yang sudah diperjuangkan oleh Nabi agar dengan jalan yaitu hadir di majlis ilmu bisa selamat dunia dan akhirat. Jadi jangan ikut dengan orang-orang yang mengecil-ngecilkan, meremeh-remehkan apa yang Nabi agungkan, apa yang Nabi besarkan. Saudara hadirin sekalian, karena apa? Hadis ini termuat di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Hadis ini dimuat di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dan di dalam kitab Kifayatul Adqiyah disebutkan siapa orang yang meragukan, bahkan mendebatnya dengan isi kandungan kitab Ihya Ulumuddin. Yang hadis tadi yang saya bacakan tadi adalah di dalam kitab Ihya Ulumuddin adanya. Yang meragukan, yang menentangnya atau mengatakan itu palsu disebutkan walayat anu fil ihya'i illa dhallun mudillun. Tidaklah orang meragukan apalagi membantahnya daripada isi kandungan kitab Ihya Ulumuddin, melainkan orang tersebut sesat, menyesatkan. Betul? Nah ini saudara hadirin sekalian, agama kita sangat mudah. Kita adalah umat yang luar biasa. Kalau tidak percaya bagaimana itu dikatakan oleh ulama-ulama al-arifin. Ulama al-arifin ini adalah dia di samping ulama, dia juga wali. Apa yang dikatakan oleh beliau? Wallahi lau ba'asallahu al-amwat lama tasawul ihya ila bima fil ihya. Demi Allah, andai kata orang-orang yang di dalam kuburan kemudian mereka dibangkitkan, niscaya mereka tidak akan pernah berpesan apapun, melainkan mereka hanya akan berpesan ikuti benar isi kandungan kitab Ihya Ulumuddin. Itu pesannya saudara hadirin sekalian. Makanya sekarang buat kita sudah satu saja jalannya. Yang masih belum mau, ayo ngaji. Yang masih belum mau sholat, ayo sholat. Yang masih belum cinta terhadap agamanya, ayo cinta. Yang masih belum menyebut nama Nabi Muhammad di dalam hati sanubarinya atau lidahnya, sebut nama Nabi Muhammad, nanti akan mendatangkan hidayah. Saudara hadirin sekalian, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menanti kapan ini umat pilihan, umat termulia di muka bumi yang sudah Allah berikan ini kepada mereka, kapan mereka kembali kepada Allah. Kalau mereka beralasan saya sudah terlanjur banyak dosa dan kesalahan, itu bukan alasan. Saudara hadirin sekalian, bukankah Nabi selalu memberikan jalan kepada kita? Dan Nabi mengatakan kullu ibni adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam bersalah, melakukan dosa, tidak ada yang tidak melakukan dosa dan maksiat. Ini adalah kodrat daripada anak Adam, saudara hadirin sekalian. Tapi sebaik-baiknya orang yang berdosa, sebaik-baiknya mereka pelaku maksiat adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, mana ada kalimat ditemukan sebaik-baiknya orang yang bermaksiat, sebaik-baiknya orang yang berdosa. Tidak ada kalimat sebelum Nabi Muhammad SAW kalimat tersebut, melainkan hanya ada pada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu diketahui saudara hadirin sekalian, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena memang sudah memberikan solusi kepada kita, sampai di antara wasiatnya tidak lain, Nabi mengatakan fa idza madaitu taraktu fikumul istighfar ila yaumil qiyamah. Setelah aku tiada, aku mangkat meninggalkan umat, aku tidak meninggalkan apa-apa melainkan istighfar, yang mana di dalam istighfar tersebut sudah ada doanya Rasulullah. Ini luar biasa saudara hadirin sekalian. Gunakan kesempatan selagi masih ada waktu, gunakan kesempatan selagi masih ada umur. Karena apa saudara hadirin sekalian? Penyesalan
yang sudah di dalam kubur tidak ada arti. Penyesalan yang sudah menghadapi prosesnya Allah tidak ada arti. Yang mana Allah gambarkan orang-orang menyesal di dalam kubur, orang-orang menyesal di hadapan prosesnya Allah. Rabbana sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Ya Allah, sekarang kami yakin. Ya Allah, sekarang kami ingin ikut. Ya Allah, kembalikan kami ke alam dunia. Kami ingin melakukan amal soleh. Sayang, Allah tidak akan pernah mengulang kehidupan. Makanya saudara hadirin sekalian, melalui daripada mimbar-mimbar maulid yang sekarang kerap kita laksanakan, ayo gunakan untuk ajang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah zat yang paling senang, apabila ada umat daripada Nabi Muhammad yang bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan kesempatan wafat meninggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.